Welcome Hai, back. welcome back. Welcome, Langsung welcome back ke welcome. ngobrol balap. Ngobrol balap part berapa bang? 6, 6, 7, 6, 6, 6. 6, 6, Ya kan 6, 6, 6, 6, 6. Jangan 6. 3 kali lo nyebut Kembali 6-nya. bertiga. Oh iya 6, 6. 6 doang, 6 doang. Kembali bertiga lagi Oke. Asik. bersama sesepuh ini. Sama Iya. sesepuh. Aduh, sepuh aja nggak usah pakai Se- sesepuh lagi. Mm. Aku kan paling muda, aku paling muda. Iya, iya, yang paling muda. Aduh. Sehat kan, guys? Sehat-sehat. Sehat, Alhamdulillah. Kemarin sehat. Mbak kemarin Teo di sudah sembuh, alhamdulillah. Back Alhamdulillah. again guys, sudah sehat lagi karena absen beberapa kali ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu mah. Ah, gimana jadinya? Sebelumnya guys, sebelumnya kita mulai lagi, tolong dong ini yang pakai baju Mercedes Apa nih? Apa ini? kasih kita pose Apa? pemenang dulu dong, Ya Allah. Beneran diminta lagi. Malu banget. buat thumbnail ntar. Ih, buat thumbnail. Agak malu ya. Agak malu ya Allah, ya Allah. Aduh. Jadi gimana, pada nonton nggak? Nonton The Power of High Leg. Oh, nonton highlight. Soalnya emang pagi banget sih. Enggak sih mas, Iya. soalnya paketanku habis. Paketan yang pagi. Paket video itu habis. Hmm. Enggak, paket video sudah habis Ah. hadiah. Berarti kembali ke ini, link-link yang seharusnya tidak digunakan itu. Yang tidak digunakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aku juga loh padahal. Iya, di sini mahal banget soalnya. Share link bang. Ya, ntar kita sharing-sharing lagi ya. Tapi tidak untuk dicontoh sekali lagi. Iya, jangan dicontoh guys. Contoh ini emang buruk-buruk ini. Baju aja punya, nonton nggak langsung dari itunya. Yoi, real. Nonton ilegal bajunya punya. Aduh, emang Baju nggak. 1 juta kau beli, langganan sebulan Anda tidak mau. Aduh. Habis saya. Iya sih. Tapi harus milih salah satu, nggak semua di dunia ini tidak semuanya bisa dimiliki, guys. Harus milih, Nah, guys. benar. Jadi kamu milih baju Iya, apa milih gitu. nontonnya yang asli gitu kan. Pembelaan, Aku memilih pembelaan. Lego. Kamu milih Gak apa? apa-apa mas. Aku memilih Lego. Ya, itu juga boleh tuh. Itu juga boleh. Jadi seru ya kemarin ya. Benar. Lumayan. Seru banget mulai dari awal banget lap pertama, terus tengah seperti biasa. Kayaknya aku ketiduran di tengah tuh karena ya maklum guys, tengah malam. Iya, Nah, terus tiba-tiba rame komentatornya kan ah. di lap akhir lah. Baru aku tonton lagi deh. Aku tuh malah At least kayak lebih seru daripada balapan di perumahan. daripada apa? Benar. Balapan di perumahan. Balapan di perumahan katanya. Itu yang di Monaco. Oh, perumahan elit itu maksudnya. Iyo. Tapi aku juga sempat ketiduran, bangun-bangun tuh George sudah menang gitu kan. Tapi sebelum masuk ke sana mungkin aku ingin menunjukkan foto ini dulu, guys. Let's go. Sebenarnya Selamat banyak yang seru ya. Selamat untuk Ferrari ya. Hahaha. Selamat untuk Ferrari tapi bukan F1. Tapi Tapi di bukan Leman. yang F1. F1 mana bisa bro? F1 F1 mana bisa? Aduh. Hat trick guys, 3 kali loh. 3 Gila. kali. Coba. Ya F1 mana bisa, kocak. Ini kan mobilnya ya, aku kasih tahu ininya deh, apa si drivernya. Drivernya tuh yang ini. Ada yang kenal? Salah satu Kenal dari aku. bertiga ini. Enggak ya? Jujur enggak, karena aku nggak ngikutin olahraga yang ini. Iya, ya, enggak apa-apa. Kejuaraan yang ini deh. Enggak apa-apa. Jadi kalau Leman. kalian mau lihat mungkin yang di tengah ini beliau kan mengangkatnya pakai tangan kiri ya. Mm-mm.
Ini beliau namanya Robert Kubica. Dulu tahun Kubica, 2000, Kubica. aku lupa persisnya berapa, 2011 atau 2000 berapa. Jadi beliau ini kecelakaan di motorsport 2 kali. Ya, yang satu di F1, itu di Kanada juga kebetulan kecelakaannya beliau. Yang mungkin nanti kalau teman-teman cari, ngeri banget kecelakaannya. Itu belum ada Oke. halo. Sampai sekarang kalau kalau tangannya nggak kelihatan yang sebelah kanan, tapi yang kanannya itu udah bener-bener tinggal tulang sama kulit doang. Oh, Tapi beliau masih bisa bawa mobil dan kayak gini hasilnya. iya, dan masih bisa juara. Dan masih bisa juara gitu loh. Itu yang aku lupa yang kecelakaannya di F1 duluan atau kecelakaannya di apa? Rally. 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 Beliau juga rally, tapi yang rally itu lebih ngeri lagi. Jadi apa namanya? Yang Pembatas. ketusuk itu toh. Iya, yang ketusuk itu benar-benar nah salah. Nah, itu jadi beliau ini yang menang gitu loh. Jadi memang sangat-sangat ya memang bakatnya kali ya, dari sananya aku juga nggak tahu lagi. Tapi gini, aku mungkin mau nunjukin yang ini dulu. Mana nih. Hari ini bahannya banyak banget guys, karena ternyata seseru itu, bukan seseru itu sih, banyak momennya. Terus juga apa? Juga, guys. Apa ya? Ya seru lah pokoknya. Bentar, tadi aku udah nyari kok. Oh, di atas malah. Di atas, guys. Masya Allah, lupa sebentar. Maklum guys, adminnya sendiri. Nah, ini guys. Kelihatan nggak? Hah? Ini kan sebelah kiri, nah, ini Robert Kubicanya sebelah kiri. Oke. Kan sama foto yang di belakangnya itu lagi menang di WEC. Sebelah kanan itu George Russell yang lagi menang kemarin di Kanada. Nah, mereka berdua ini di William tahun 2019. Jadi setelah itu kan kelihatan tuh tangannya. Agak yang sebelah kanan kelihatan kan kecil banget gitu loh. Nah, itu memang udah tinggal tulang sama kulit aja beliau gitu loh. Tapi masih bisa bawa mobil F1 yang tahu sendiri kan. Main di simulatornya aja udah kayak gitu. Apalagi di sininya. Jadi Kanada kemarin spesial buat William. Gimana, Sal? Gokil. Iya, gokil. Nah, beliau ini makanya kemarin spesial lah buat alumni William ini dua-duanya. Yang satu menang di WEC, yang satunya menang di F1-nya gitu kan. Nah, walaupun dengan apa namanya? Ceritanya masing-masing lah gitu. Jadi mungkin kita lihat ke ini dulu. Apa namanya? Pemenang kali ya? Pemenang gak sih? Pemenang dulu nggak sih? Aduh. Bentar, mana ya? Sumpah banyak banget. Sumpah aku. Karena seru banget, Gor. Apa namanya? Yaitu yang terjadi waktu di Kanada kemarin. Iya. Kayaknya aku nggak ngambil deh. Lupa lagi. Wah iya, nggak keambil guys. Sama Kimi kah? Lupa. Kelewatan. Iya, nggak ngambil malah yang itunya. Adanya cuma yang driver standing doang. Lupa nggak ngambil yang di itu. Yang juaranya. Lupa. Kita buka HP aja. Teman. Kita buka HP aja. Apa aku nggak ngambil ya? Lupa lagi guys. Oh iya, aku nggak ngambil. Jadi pertama ada George Rusli. Kedua ada Max, juaranya. Maaf ya guys, tidak bisa menampilkan di sana. Terus yang ketiganya ada Dede Antonelli. Kimi Antonelli yang rookie termuda. Iya, itu Anjay. Gokil guys. Nanti akan aku tampilkan gambar yang menunjukkan dia dengan rookie-rookie yang lain juara siapa aja. Dan mungkin kalian akan terkejut siapa. Nah, terus aku sudah tahu. Udah tahu Anda sepertinya. Ada Oscar ya. Ada Piastri. Enggak, ada yang mengagetkan. Ada yang mengagetkan. Apa perlu saya tunjukkan saat ini juga? Boleh dah. Boleh ya, bentar coba. Ya habis ini kita makan-makan Mas sebagai teman sekelas Kimi. Iya benar. Sayang makan-makan kita Kimi. Kita kan seumuran Kimi ya. Ya, kelewat. Nih, tuh. Itu dia. Kelihatan nggak tuh siapa aja tuh yang ada 3 tuh? Kelihatan.
Kan ada Dede Kimi, ada Max. Yang sebelah kanan ini loh, Tio. Kelihatan nggak siapa ini, Tio? Kelihatan. Wah, ada PNS PNS ini, PNS kalau PNS. dengan Stroll guys. Dia di umur 18 tahun. 7 bulan, 27 Beda. hari. Tuh kan sudah ngantuk tuh Sali tuh. Ini jam berapa loh? Cepet Ya, banget aku ya. Kita baru mulai loh Baru kali. mulai loh, Sal. bangun tidur. Aduh. Aku Ini bangun tidur. 18 tahun mereka udah masuk podium. Masuk podium. Kita 18 tahun ngapain guys? Kayaknya waktu itu Kuliah ya. masuk Kuliah. kelas ya, masuk kuliah. Masuk kuliah bener. Sama nyari ini makanan yang murah. Pagi. Nyari Bener. makanan Real. real banget kan. Aduh. Apakah kalian tidak terkejut guys melihat yang ini? Aku kaget juga loh. Oh iya juga ya, ternyata dia Kaget aku. rookie juga yang salah satu rookie terbaik juga pada saat itu gitu loh. Tapi sekarang kok tidak kelihatan lagi. Nanti itu ada, kita ngomongin per tim aja kali habis ini ya. Soalnya Ya. menurutku tim minggu ini tuh per tim tuh seru-seru gitu loh, kecuali nggak ada kecuali malah semuanya punya ceritanya masing-masing minggu ini menurutku. Gitu. Udah deh, habis itu kan balik lagi bentar. Habis itu ada Leclerc nomor 5. Terus ada Pak D Hamilton nomor 6. Ada Pak D Alonso nomor 7. Mbah apa nih Om Hulkenberg juga nomor 8, ada Ocon, lalu Sainz. Anomali hijau. Anomali hijau. Mau dari mana dulu ini kita buka? Dari bawah atau dari atas tuh? Serah, aku ngikut deh. Boleh dari mana aja. Dari mana Mbak Tiu? Yo, yang baru sehat nih. Ada Dari- request nggak? Dari atas deh. Dari atas. Oke, kalau dari atas aku akan Dari- membukanya dengan ini dulu. Mana? Papaya crash. Katanya dari Nanti awal. dulu. Nanti dulu itu disimpan dulu. Oh, dari bawah. Dari pemenang dulu kan? Dari mana? Pemenang dulu kan? Oh. Kalau tak kira per tim. Bentar. Oh, ini aja dulu tim standing dulu, Tiu. Kita belum lihat, Tiu. Iya tadi kelewatan. Lewat lagi. Boleh tuh. Gara-gara lupa ngomongin ini. Karena seru banget. Oh no. Ada yang naik, guys. Ada 2 minggu kemarin tuh ada yang no. sombong. Nggak lihat itu, ada yang naik 2 Oh no, katanya. shit happen. Sekarang Shit turun happen, lagi. shit happen. Terlalu Shit sombong Anda, happen, Bung. shit happen. Terlalu sombong Anda naik 2 kemarin, Bung. Ya shit happen. Hari sial tidak ada di kalender. Tapi adanya Di kalender Ferrari sial terus. aduh iya loh, aku kaget banget ini, kayak loh kok tiba-tiba banget apa namanya kayak. Tapi kemarin kan emang Mercedes lebih kencang ya dibandingin siapa namanya Ferrari. Jadi ya nggak kaget lah kalau misalkan tiba-tiba naik, dan jauh loh Sal, bedanya hampir berapa itu, 16 poin bedanya. Lah Ferrari mah kenceng di WEC doang bang. Padahal 2 minggu loh. 2 minggu dia udah bisa nyalip 16 poin. Iya. Kita nggak tahu Santai. race ke depan. Strategi Santai apa lagi. dulu gak sih bang? Santai dulu gak sih? Yakin santai dulu. Balapan masih panjang. Loh ini tinggal 14 nggak sih? Nih masih banyak. Tapi Masih kalau banyak poin 14 yang bisa diambil. Tapi kalau 14 race lagi dengan ngelihat roket Shopee nomor 1 itu kayaknya emang susah deh, emang ketebak nggak sih? Ya kalau yang itu sih udah aman lah dia di pucuk itu ya. Itu nanti yang 2, 3, 4 aja ini yang hajar-hajaran nanti Yang gimana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 aman sih. Yang 6 paling aman sampai kayaknya 10 itu loh, nanti itu di situ-situ aja kayaknya yang 10 itu. Aduh, 6 sampai 9 sama 2 sampai 4. Nah, nanti makan makanannya di situ, mereka saling makan itu. Ya kan? bener. Williams anteng banget Williams.
William Santeng gitu. Lah itu lihat Red Bull Kenapa? juga tengahnya gitu kayak ya udahlah. Iya, Itu gimana poin satu lagi pembalap kan? doang, Mbak. Red Iya. Bull Gelombang cuma pakai satu Austria pembalap. ini Nanti aku ada Itu mah. gambarnya khusus buat tentang Red Bull bagian itu. Soalnya kayak ya nantilah dulu. Ini kan udah kelihatan kan tim standingnya kan. Jadi Yoi. percuma Ferrari naik 2 langsung turun 1 lagi. Untung nggak turun 2. Sabar. Tenang dulu. turun 2 kasihan banget dong. Masa hampir samain Tenang kayak mesinnya dulu. William. Aduh. Aduh. Alah. Aduh. Tapi ini McLaren walaupun mereka udah jauh ya, mereka harus ini loh. Harus hati-hati karena kan pembalapnya dua-duanya kan saling serang kan sekarang. Masih rebutan kan. Takutnya nanti kayak kalau kemarin itu ya pokoknya mereka harus pinter-pinter lah, kalau enggak ya walaupun udah kelihatannya jauh bisa dideketin sama tim yang bawahnya ini loh. Jadi mereka harus ngamanin konstruktor dulu, nanti baru mikirin apa namanya juara dunia pembalap gitu kan. Yang penting konstruktor dulu lah mungkin sekarang gitu loh. Ini belum aman, segini belum aman menurutku. Masih bisa dikejar kan. Kita masih 14 apa? Ya. Balapan lagi guys, ya ampun gitu. Nah, Mercedes jauh. Mercedes ini mulai naik dia. Jadi kelihatan lah Om Toto ini dengan adik Kimi dan segala macam. Siapa tahu Mercedes mau ngambil mesinnya lagi dari McLaren, nggak tahu kan. Kebalik gak sih itu? Yang udah di-build. Oh, iya bisa. Ambil lagi. Tarik lagi lah ya gitu. Udah kenceng kan, sini balikin gitu. Ya, Red Bull segini aja lah guys. Udah kayaknya mungkin Ini ngandelin satu pembalap doang. Iya, cuma satu pembalap. Red Bull satu pembalap doang. Satu pembalap doang gitu kan. Ini Williams nggak kayaknya mungkin akan jauh kalau ngejar ke Red Bull ya. Jadi ya benar kata Sali tadi, 2 3 4 ini bakalan gigit-gigitan. 5 6 sampai 9 ini juga gigit-gigitan. Nah, yang Alpine ini nggak tahu nanti gimana. Gitu. Ya kan? BTW Alpine tuh undernya Renault kan? Maksudnya? Apa ya? Kayak grupnya gitu. Iya. Nah, yang punya aja ini CEO-nya kalau nggak salah tuh resign. Iya. Dia kayak ganti gitu kan. Makanya nggak tahu kan tuh ngaruh juga kan pasti ke manajemen lain. Banget. Internalnya Udah pasti kayak gitulah. Apa kalau misalkan internalnya nggak stabil ya si timnya juga akan jadi kayak gini gitu. Performanya timnya jadi kayak gini juga gitu. Berbanding lurus. Tapi aku ngingetin aja nih dari 4 tim yang di atas nih ya, kita lihat kan 4 tim nih di atas nih ya, ada McLaren, Mercedes, Ferrari dan Red Bull. Kayaknya cuma ada satu tim yang belum juara nggak sih, belum P1 nggak sih dari sini? Aku mau bilang di sini. Jangan gitu dong, Mas. Gak apa-apa, dia 2 minggu yang lalu sombong banget nih soalnya. Naik 2 posisi langsung. Kasihan Sali dan pendukung lainnya. Oh iya benar. Maaf ya. Tidak apa-apa. Next year is our year. Kalau tidak next year-nya lagi. Kamu ngomongin mulu. Next year terus pokoknya. Tapi nggak apa-apa. Semangatnya buat tifosi ini. Yuk kita lihat ini aja dulu. Ini kan karena Alpine paling bawah kan. Jadi kita lihat yang ini aja dulu gimana. Oh ini ngakak banget. Ini pas free practice kan guys. Iya. Kayaknya meme ini akan sering terlihat deh ke belakang abis ini, karena pasti akan ada yang spin dan segala macam. Kayak Gasly. Aduh. Kok? Salah jalan bang. Gitu. Gimana ini, ada komentar kayak tentang ini ya, cuman tapi banyak yang melintir sih waktu kemarin awal itu karena pakai softnya kan. Iya. It's so fun.
Dan Lucu apa sih. di apa namanya? Di Kanada ini tikungan pertama sama keduanya ini unik banget menurutku. Jadi kayak ciu gitu kan. Iya, banyak orang kayak Semua nanti-nanti antara ada yang bukan crash ya. Ya mepet-mepet dikit lah Iya, atau ada yang senggolan-senggolan. kesenggol. Iya, senggolan-senggolan dikit Orang lah. yang mengharapkan kayak gitu. Iya, gitu. Eh, bentar kok kita langsung ke Alpin karena terlalu semangat. Aku lupa, guys. Gitu aja Saking terus. banyak yang pengen di ini ya di Gitu banget, hmm. guys. main. Ini nggak apa-apa dah, yang kayaknya Alpin cuman nanti ada pas senggolan sama Stroll, kita bahasnya pas nanti di Aston Martin aja. Nih guys. Nih, Wih, jangan lupa guys, yang ini guys, aku lupa malah harusnya ini juga pertama kan. Ini dulu ya, tuh yang Ini tadi harusnya habis. ini tadi habis tim standing. Ini loh. Piastri, Gila. Norris. Ya, Norris kemarin ya sangat-sangat kalau menurutku makin kelihatan dia belum siap jadi juara dunia guys, kayaknya guys. ya Benar. Allah saat ini. Kasihan. Iya, enggak, soalnya kalau itu Ya Max ampun. ya, kalau kemarin itu Max waktu nabrak Piastri, Hmm. aku kemarin tuh mikir ya ini Piastri juga out nih soalnya kan kenceng tuh ya. Ternyata kayaknya Mm. Norris itu sempat ngerem deh atau gimana, jadi bahkan puncture aja enggak kan, bocor aja enggak kan bannya Piastri. Ya kenanya Oh, di aman. Norris. Doang kan, dia jadi kayak ya udahlah Oh, biar gue aja yang kena gitu loh kalaupun kerusak gitu kan. Kalau Max itu udah dihajar dua-duanya pasti, yakin aku. real. Itu bisa Oh, kayak kayak yang Hamilton dulu tuh, maksudnya sekalianin gitu loh. Iya, Nggak di nggak direm malah gitu kan. Ini mah kemarin udah pas amat. bodo amat lah, Piastri kayak gitu malah aku pas kena set gitu kan, pas ngeliat replaynya karena aku nggak lihat pas bagian itu, ketiduran. Wah, kok nggak puncture, aku bilang gitu kan, maksudnya ini kenceng loh, aku bilang gitu, kok nggak puncture. Ternyata kayaknya emang Norris Iya sih. ngerem mungkin gitu kan. Ya udahlah. Mm-mm. Terus Max ini aku agak kecewa, kenapa? Karena kenapa nggak disalip disenggol gitu loh di tikungan pertama Russell itu harus. Jangan dong Kak, jangan. Dia udah tinggal beberapa titik poin lagi untuk kena ban. Ben gitu. Nanti Soalnya kita kan nggak Dua ngelihat. balapan lagi mas. Dua dua balapan. balapan lagi kita melihat Max Verstappen yang asli. Iya. Tadi Tiwi ngirimin Kita akan ini, melihat itu lagi. ngirimin meme-nya ini, Sal, nanti kita tunjukkan, Sal, gitu loh. Oke. Iya. Nah, terus ini ada Rasli dia, jadi ini nggak ada yang berubah sebenarnya, 1 sampai 8 ini nggak ada yang berubah ya. 9 10 ini tukeran karena kan Ocon tiba-tiba kemarin di awal-awal tuh nyalip terus loh dia. Wih, ada apa, aku bilang gitu kan. Apakah pakai Gazoo Racing jadi racing bener dia, aku bilang gitu. Bahkan mesin Ferrari sudah saya bilang. Jago Ferrari sebenarnya. Itu loh, masa gerobaknya Austria, Jerman di depannya Itali punya. Iya. Ferrari sengaja mengalah biar dapat jatah wind tunnel banyak itu. Boleh. Yeah. Boleh. Ya. Konspirasi. Mana minggu lalu kalau kalian ngeliat di YouTube yang sebelumnya itu tengil banget tifosi ini guys. Iya guys. Mana nggak ada counternya lagi kan, Anida nggak ada kan. Kalau ada Anida mungkin bisa disikat-sikat sama Anida dikit-dikit nih kemarin. Aduh aku bilang. Sombong banget ya. Kalau Tiwi kan dia masih baik. Anida kan langsung dibales gitu ya udah. Ya gitulah. Mau kemana nih jadi? Aku harus menjiwai tifosi yang songong. Mesti setiap praktis sama kuali, wah itu nongol tuh di akun mana-mana tifosi kayak langsung saja putarkan lagu kebangsaan Itali belum mulai race guys. Anda terlalu cepat bung gitu kan. Aduh. Jangan nanti kita habis ini dihujat tifosi nih. Enggak. Nah iya kan. Iya enggak. Ya boleh kita tunggu lagi lah nanti mungkin. Saya sobat tifosi. Iya Anda sobat tifosi. Gimana? Tolong hujat yang 2 itu.
Aduh, Mau aduh. kalau dihujat pun masuk pole position, Tidak apa-apa, masuk yang penting podium. Kok aku jadi ingin memulai dari Ferrari ya, Tio? Aduh, ya nggak apa-apa Mas. no, 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 no. Aduh, hilang, Langsung hilang, aja deh hilang. karena kita kan lagi ngomongin tifosi Ferrari deh tadi. Heeh, heeh. Sial. Aduh, bentar, 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 ini tiba-tiba hilang. Dah, bentar, bentar. Kita kita mulai dari ini aja dulu. Kalau mau ngomongin tifosi sebentar ya. Hmm, Du, 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 du. kita mulai dari yang ini dulu. Shit happen. Kita mulai dari yang ini Innalillahi dulu. wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Telah Aduh, berpulang telah berpulang salah satu groundhog di seekor groundhog Villeneuve dikarenakan setelah diajar. iya loh, tapi emang ternyata abis itu kan emang langsung pelan kan beliau ini, Pak D ini langsung pelan kan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, ngefek gitu. Heeh. Berduka mas, berduka, weh, berduka, berduka. Oh, berduka jadinya pelan gitu maksudnya. Nah, hmm. Oh. Nah, dia lupa doa itu sebelum race. Loh, apa ini maksudnya yang berduka itu akhirnya beliau jadi berdoa sehingga dia nggak beliau nggak tahu di mana sebenarnya gitu. Pelan-pelan Mas At. Kelihatan gak Sal? Ini nggak bisa digedein lagi dari sini. Oh, bisa Iya, bisa. Nah, itu. bisa-bisa. Bisa. Nah, tuh kan. Kocak banget sih, sumpah. Tim pitnya Ferrari ini kenapa sih? Sumpah. Kenapa sih Sal? Kenapa sih Coba. Sal dari dulu? Bagaimana Anda sebagai jubirnya nih, coba tolong. Saya bingung. Sengaja bahan setiap minggu, Oh, bahan setiap minggu. bahan mingguan, Bahan setiap bahan minggu. mingguan, bahan mingguan. Bahan mingguan. Ya udahlah, jadi kan begitu kan. Anda sih ya udah kalau gitu kita Astagfirullah. satu lagi Tio. Dari Pak D masih ada Tio, bentar. Yang ini Tio. Nah, Ya ampun ini di ya Allah. kayak kenal dia gitu. Ya Allah, vibes-nya tuh loh, Sal. Aduh. Ini tapi ini bukan di Kanada sih kayaknya. Bukan di Kanada, cuman digabung aja sama yang bikin meme ini emang kayak ya udahlah gitu. Ngapain pindah ke gerobak merah? Sadar nggak sebenarnya dengan pindahnya Pak D ke Ferrari membuka kursi di Mercedes, ya kan? Buka kursi di Mercedes, masuklah Kimi Antonelli. Kimi Antonelli Benar. masuk, dia malah bisa podium di umur yang Tidak akhirnya apa-apa. bisa masuk ke tadi itu kan. Enggak, ini Tidak apa-apa. loh, ini aku berterima kasih sama Pak D karena Pak D pindah. Jadi Iya kita kan? melihat apa namanya? Ini apa namanya? Perubahan. Talenta baru Tapi, gitu. Makasih loh. Pak D Dengan pindah ke Ferrari membawa sponsor. Kita butuh duit. Pak D juga Duit, dibayar apa duit, dapat duit. sponsor nggak sih? Nah, iya kan? Nah, iya, Kita makanya. butuh duit. Nah, Ya udah. dan ini nggak sih jadi Wah, strategi manajemennya makin kayak berkembang gitu nggak sih dari tiap race ke race gitu Mercedes nih. Iya. Karena ya mau bagaimanapun beliau apa Mercedes ini 2013 hampir 10 tahun mereka megang terus loh. Tio. Jadi kayak ya nggak sanksi lah kalau misalkan kemarin kan kelihatan tuh ya bedanya antara race engineer-nya Mercedes sama Ferrari kemarin pas ditanyain segala macam. Ya itu karena mereka sudah punya sistem yang bagus gitu loh, gimana caranya. Sedangkan kita pindah ke bentar coba aku lihat dulu. Oh, yang ini dulu. Mana nih? Mana Bang? LM. Oh, ini. Ini Bang. nah, forward. Saya sangat mencintai tim ini. Katanya. Andes nurut aja di ini terus. Iya, tapi bukan masalah intinya. Tapi mematahkan rumor. Kan ini kan bentar nih, yang kejadian kan ini yang terjadi. Ya kan?
Ini kan pas free practice 1 kan. Iya. Ya Iya, ini iya. aku nggak tahu sih kemarin kenapa beliau mungkin kena angin kah atau bagaimana Kena tiba-tiba. angin. Iya, Kencang banget ya angin Kanada. karena itu kan di pulau Rusak sendiri kan dikit Tio, pengaruh tuh. dia di pulau tersendiri kan, jadi ya Hmm. wajar sebenarnya kayak gitu, mungkin wajar ya gitu. Bentar bentar sebentar, mana aku sudah menyiapkan satu. Oh ada, ini dia. Anda harus sabar ini Sal, hari ini pokoknya habis Anda. Masa udah gak sabar banget. Habis Anda, habis sama saya. Aku mau out. Mas aku DNF. DNF. Aku mau DNF. Cukup Norris saja yang DNF. Iya, aduh, harusnya ada kok tadi. Bentar Ya kan harusnya. tidak direstui Anda. Iya lagi kayaknya. King Ferrari akan segera kembali. Tenang saja. Oh iya guys, Kita tunggu ya di Silverstone. kemana ini? Waduh beneran. Jadi Tunggu saja, kemarin tunggu saja. kemarin King Ferrari itu akan kembali. kemarin aku dapat ini, tapi ini kalian berdua doang yang bisa lihat, teman-teman yang nonton di YouTube nggak bisa lihat ini BTW. Sayang banget kan? Emang ya? Ini kocak banget ini kalau bisa masuk. Harusnya udah aku masukin tapi kok nggak ada. Sebentar, kemana ini? Aduh. Kemana ya? Ini kan seperti apa Sal? Coba Sal. Aduh Sal. Must be the wall, must be the Must be the water. wall loh, must be the wall. Duh. Kok enggak anu ya, must be the groundhog ya. Nah, Satu. terus sekarang coba lihat yang aku kirimin foto-foto ini. Apa namanya? Percakapan-percakapannya si Leclerc. Mm-mm. Kalau di sini aku cuma bisa nunjukin satu soalnya. Lucu banget. Ruwet. Ini kan. Ngel-ngel. Jadi kan pertama bilang plan B gitu kan. I think plan C. Tiba-tiba masuk pit, set. Digantinya hard lagi. Sedangkan lah katanya Leclerc udah jelas kayak gini, kenapa nggak nyerang aja? Kan kita tahu sendiri kan harus pakai 2 kompon kan guys. Jadi kalau misalkan pakai hard, satunya pakai soft atau pakai medium. Ini pakai hard lagi kan ketahuan ya, dia pasti 2 stop kan. Harusnya mah kasih aja apa medium gitu loh. Nanti dia mau 2 kali apa 3 kali mah urusan nanti gitu kan. Cuman ini menurutku gimana ya? Leclerc di Ferrari udah lama kan. Ini juga kan, ini tergabung lah dari segala macam itu. Terus yang terakhir itu mana ya? Mana bentar. Nah, ini yang ini. Yang I don't understand this choice katanya gitu kan. Kalau kalian kalau pas nonton, komentatornya ngomong gitu kan. Leclerc itu maksudnya kamu pit stop 2 kali katanya gitu kan. Terus dalam hatiku anjir, aku bilang gitu. Ini bukan Leclerc yang nggak tahu, tapi dia lagi sarkas, aku bilang gitu kan. Ya Allah. Jadi menurutku bukan, ya udahlah, udah nanti abis itu dari sini ke sininya dulu. Kan lagi rame yang ini nih. Ini lagi rame kan ini? Ini lagi rame kan. Jadi emang semua media Italia penggorengan. Nah, itu media Italia itu emang penggorengan terus. Dia dulu pas Binotto gimana? Mana tiap tahun gak sih? Iya. Tiap tahun kayak gorengan Vaser mau diganti. Iya. Iya. Ini kan yang sebelah kiri, kalau kalian lihat, yang sebelah kiri ini adalah bosnya Ferrari yang di WEC. Gitu. Nah, katanya mau diganti sama beliau ini. Gitu. Tapi kan sabarlah dulu gitu loh. Dilihat dulu. Tahun depan kalau gagal. Tahun depan. Enggak, kalau aku ngelihat dari Vasernya sendiri ya, Sal. Beliau sukses loh membawa Pak D Hamilton ke Ferrari.
sampai berapa tahun kan akhirnya Pade baru mau pindah, dan pindahnya ke Ferrari pas ada Vassar gitu kan. Habis itu dia kan ngerombak timnya tuh segala macam, manajerialnya diganti lah sama dia segala macam. Itu kan juga udah bagus menurutku. Nah cuman semua itu kan butuh waktu ya. Ya mungkin Williams beda cerita lah, tiba-tiba langsung dak gitu, itu mungkin ceritanya beda. Kalau Ferrari ini kan terlalu berat sama apa namanya, ekspektasi orang-orang menurutku, yang harusnya menang udah segala lama macam. nggak juara soalnya. Iya, itu dia makanya. Gimana kalau kalian, menurut kalian yang ini? Nanti itu juga nunggu Vassar. Progresnya lumayan soalnya Vassar. Iya, kalau menurutku juga udah lumayan. Kenapa harus buru-buru diganti? Ya pelan-pelan lah dulu. Gitu, ditunggu. Iya, dan apa ya? Nggak yang turun mulu gitu loh. Ferrari tuh kayak naik turun gitu sih menurutku tiap race ke race. Iya, karena Percaya diganti-ganti proses. terus. Iya, percaya proses, cuman kenapa harus diganti terus gitu loh, Sal? Kan harusnya sabar lah dulu. Iya. Cukup driver sebelah aja yang diganti-ganti. Ini mah tunggu dulu lah gitu kan. Cukup driver sebelah aja. Mungkin yang harusnya deg-degan yang ini sih. Bentar. Nih, yang ini guys. Tahu nggak ini guys? Jadi ini pas abis Leclerc melintir, kan kebetulan ada Piero Ferrari tuh. Ini aku takut banget ada yang punya. Aku memberikan 4 jempolku lah sampai jempol kaki buat kameramennya F1 ini. Sumpah rese banget ya, udah tahu lagi kayak gitu diambil dari apa namanya, Piero Ferrari, terus diambil ke Leclerc gitu kan. Ya ampun, aku bilang. Absolut sih. Emang bener-bener kameramen F1 Pak kameramen tuh kayak iya loh. Kayak kemarin juga kameramen job paling seru ya. Gimana? Job paling seru kameramen. Job paling seru menurutku, ya aku setuju sama itu gitu loh. Ya terus sama ini Sal, apa mana ini, sama yang ini, yang di awal tadi yang aku buka dengan saya sangat mencintai tim ini, tapi ketika melihat mobilnya seperti ini ya sedih sih. Maksudnya Ferrari, Leclerc gitu kan, timnya udah bagus banget gitu loh, bahkan duitnya udah nggak perlu sponsor, mau apa udah kalau mengembangin tuh dia nggak bakal pusing dananya kurang. Dia tim paling kaya di Ferrari di F1 ya kan. Benar Udah konstruktor nggak usah dipikirin lah, tapi dia punya ini loh, apa, uang historical loh, karena dia dari satu-satunya tim yang dari awal sampai sekarang ada terus kan. Itu kan paling gede juga. Jadi sebenarnya mereka ini udah nggak mikirin apa namanya, nggak mikirin uang lagi. Kalau tadi pun Sali bilang bawa sponsor, itu mungkin buat tusuk gigi doang kayaknya, ini bersih gigi aja itu. Bonus doang. Iya. Itu cuma nyenengin drivernya doang, uangnya mah. Iya. Gitu. Ya udahlah ya. Tapi kan setiap musim budget cap itu kan ada batasan. Betul. Ya udahlah, ini aja dulu Sal, aku nunjukin yang ini Sal. Tapi mobilnya tuh paling penuh tuh Ferrari ya, nggak kosongan kayak tim lain. Sama sekali. Iya dong. Apalagi ketambahan Hamilton waktu datang, sponsor pada pindah juga kan? Pada pindah semua. Ya udahlah, ini udah cukup, kita salinya kasihan. Jadi kita pindah aja, tapi mau menutup dengan yang ini, Nutup ini aja, pakai yang ini aja udah. Dan banget ini kan yang Disney. Mas diserang ini Mas. Kenapa? Diserang nanti Mas. Diserang ini. Lah itu kan sumbernya dari Scuderia, bukan dari bukan dari aku loh ini. Aku cuma ngambil doang. Tapi emang real sih. Ya ini kenyataan. Aduh. Oh iya. Kenyataan tapi ya. Udah diakuin ya guys sama tifosi langsung. Iya loh. Hujan, yoi. Di rumah hujan. Hujan. Oh. Ini kita ngomongin hujan air mata tifosi.
Jujur kan Ferrari iya benar. Ferrari kan sekarang kedatangan Hamilton. Aku nggak sabar Stone sih. Kayak kan ada anak Akamsi kan tuh. Kita tunggulah ya. Kita tunggu Kita lah. tunggu di situ deh. Kita tunggulah Silverstone nanti. Next year. Jangan Silverstone dulu aja lah, buktikan. Bang, Next year terus. Next year. Udah kita abis nanti ini Tiu sama apa namanya? Tifosi Tiu, udah Tiu. Ini aja lah, sekarang kita ke yang menyenangkan seperti inilah. Ini Ini 2 anomali hijau. 2 anomali hijau, ya Allah. Ini kebetulan banget. Iya loh. Tapi Hero apa? jago itu rookie. Anjir, jago itu rookie katanya. Rookie jago itu rookie. Dong. Jangan sembarangan Anda. Waduh. Ini kan seumuran Antonelli kan. Iya benar. Ya kan. Inilah. Tapi ya begitu ya masih kelas lah beliau menurutku. Jadi nggak apa ya. Masih kelihatan ya memang oke gitu loh jadi di apa namanya Aston ini segala macam. Ini di umur segitu masih jadi atlet terus isinya udah Gen Z semua, masih dapat poin. Masih dapat poin. Mantap lah rookie. Ya sama kayak Ronaldo lah. Ronaldo juga kan 40 tahun tapi masih oke banget kan beliau. Benar. Gitu. Tapi kan udah nggak di top 5 liga. Oh iya juga benar. Tapi masih Kalau ini kan masih di dalam situ ya. Kalau benar juga benar. Kalau CF kan sudah di luar top 5 liga. Oh iya. Ya maaf guys, pengetahuan bolaku seadanya. Tapi aku setuju sama Sali sih kalau memang ngomongnya kayak gitu. Terus ya ini mungkin Hülkenberg kita lihat dua race belakang ini kan dapat poin terus ya. Kemarin Benar. Barcelona kan tahu sendiri itu tempat ngujinya mobil ya kan. Terus apa namanya? Oke gitu loh. Nah, ini ternyata apa namanya di Villeneuve yang ini tuh sebenarnya sirkuit tapi kayak sirkuit jalannya guys tipenya, makanya McLaren nggak sekencang biasanya ya salah satunya karena itu juga gitu loh. Nah jadi tapi ada tuh nyampur antara jalanan kayak rumah tapi kondisinya alamnya kayak hutan-hutan gitu nggak sih kalau di Kanada kan? Iya ya di situ. Mana kemarin Kimi dada ke pohon lagi, ada yang lihat nggak kalian? Ya. Di notis sama Hamilton kayak siapa gitu kan kayak ya Allah itu. Nah tapi kita kesini deh kalau gitu sekarang ke masih ngomongin Hülkenberg menurutku udah cukup, kita tunggu lagi abis ini masih bisa dapat poin apa enggak gitu loh. Kalau memang masih berarti Binotto berhasil di Sauber. Benar. Ya kan? Di Ferrari beliau tertekan mungkin ya, di Sauber kan kayak ya nothing tulus lah gitu. Loh, tahu-tahu kayak gini bisa dapat poin nyuri. Drivernya dapat poin terus. Iya, dia 2 lah seenggaknya walaupun sebelumnya kan nggak dapat tapi 2 ini kan dapat di track yang menurutku oke lah gitu. Nah, habis itu sekarang kita ke sini. Kan kemarin Pak D tuh ngomong juga kan. Kalau kalian ingat mungkin ini adalah Pak D ketika di McLaren Honda. Ini masih McLaren Honda yang waktu itu beliau marah-marah ini engine GP2 gitu. Jadi bukan mobil F1 menurut beliau karena mesinnya nggak sebagus itu, dan akhirnya kan McLaren pindah ke Mercedes setelah itu mesinnya. Nah, jadi menurut beliau apa ya kurang kuat lah apa namanya mentalnya anak-anak yang sekarang baru kalah aja udah kayak gitu loh. Gue ibaratnya kan dulu berjuang banget di mobil yang itu bisa, katanya beliau gitu. Sama ini sih, tapi yang paling seru adalah yang ini. Lihat nggak ini? Iya, aku lihat. Jadi diomongin Sal, nggak tahu kamu ngeliat pas bagian ini atau enggak. Tiwi kan pasti ngeliat tuh, dia ketawa soalnya. Diomongin sama race engineer-nya pelan-pelan gitu kan. Pak Ade dengan santai ngomong ini lagi balapan bukan ngetes anjir gila. Tapi jujur radionya Alonso setiap
balapan tuh mesti ada ngomel-ngomelnya lu. Iya. Lah habis timnya tuh lucu banget kayak bro. Fernando Alonso. Iya loh. Bisa-bisanya ngomong Top kayak 3 radio terlucu. gitu. Top 5 radio terlucu. Top 3, top 3, top 3. Aduh. Ya nanti kita masukkan lah ini mungkin di akhir tahun kita akan recap ya nanti ini radio-radio kocak ini gitu kan. Ya tapi Confidential artinya pelan-pelan. Oh. lebih ke Pelan hati gitu lah di Hati-hati. ya jangan terlalu di-push lah kayak begitulah mungkin lah gitu. Hmm. Ya udah. Nah, karena kita lagi ngomongin Pak D yang berapi-api sekali kemarin itu dan dapat poin. Mari kita ngomongin ini, rekan satu timnya ini. Ini kan kalau teman-teman yang di YouTube ngelihatnya nanti ada 2 gambar. Ya. Nah, terus jadi kemarin sempat senggolan Stroll sama Gasly, ya kan? Terus kalian ingat gak sih kemarin kan rame-rame kan katanya dibilang nanti minggu ini yang balapan bukan Stroll gitu. Tapi Oh iya, Drogovic katanya gitu. Tapi kok akhirnya malah Stroll lagi. Aku sih kepikiran satu ya. Ini kalau dia digantiin sama Drogovic, terus ternyata Drogovic bisa lebih kencang daripada Pak De Alonso, malu dia. Makanya mungkin dia mikir udahlah nggak usah digantiin gitu, udah gue lagi aja yang main. Jurus lobby PNS. Iya, biar nggak kelihatan kalau misalkan selama ini aku yang salah gitu, mungkin kali ya, menurutku loh ya, menurutku. mau ganti juga gimana ya, kemana? Ya Allah, konspirasi. Iya kan. Udah, tapi kalau misalkan deh orang tua kalian, bapak ibu kalian deh kalau kita salah dan segala macam diomongin kan, kamu harus bisa lebih baik dan segala macam gitu loh. Mungkin PNS ini nggak diomongin kayak gitu, jadi dia santai-santai aja kali. Gitu. Lah orang tujuan awalnya anaknya Lance Stroll mulai into ke F1 beli, bukan Iya. bukan ngedukung tapi beli. Iya. Itu dari awal. Benar. Tapi perputaran uangnya dari Aston Martin oleh Aston Martin untuk Aston Martin gitu. Iya lagi. Iya kan? Iya benar. Mana mereka tuh collab itu. Kenapa? Aston Martin collab sama HP gitu, bikin bisnis. HP. Ya panas banyak. Langsung habis. Iya, segila itu. Boleh desainnya itu. Iya, di Jakarta desain. Nah, terus soalnya Aston Martin warnanya cakep. Iya, aku akuin bagus warnanya. Hijaunya tuh cakep banget emang. Ya kan British Green. Cakep. British Racing Green apa sih sebutannya, lali aku. Gitu. Nggak tahu itu pokoknya. Nah, sama tadi aku mau ngomong satu lagi bentar. Tadi kan kalau misalkan dia ketahuan nggak bagus, bisa-bisa bapaknya marah. Oh, yang kedua, kenapa dia nggak mau kelihatan nggak bagus? Karena tahun depan mobilnya yang bikin Mbah Newey, guys. Jadi kalau mulai ini ya. Iya, kalau misalkan dia digantikan tahun depan, berarti dia tidak pernah merasakan naik mobil yang dibikin sama Mbah Newey. Makanya dia berusaha semaksimal mungkin gimana caranya biar gua nggak kelihatan elek-elek banget lah gitu, maksudnya mungkin ya. Iya, betul. Mungkin. Tapi Lance Stroll kan sering itu start terakhir finish dapat poin kan sering. Iya, dia kayak nggak kelihatan, tapi ternyata dapat poin ternyata. Iya, dan ya tadi lah, soalnya kita nggak bisa sanksikan juga kalau misalkan dia satu dari 3 pembalap F1 termuda yang pernah naik pole position, naik ke podium. Gitu loh. Cuman yang jadi pertanyaan gini menurutku, kenapa sekarang dia tidak berkembang? Gitu loh. Kenapa di situ-situ aja gitu. Kan ada yang salah berarti. Bukan ada yang kurang zona nyaman. Nah, mungkin zona nyaman segala macam kita juga nggak tahu ya, aku juga bingung. Gitu. Ya gitulah. Kayaknya kudu magang di tim lain dulu kali. Mau dipindahin ke mana? Treatment driver lain tuh beda tuh. Nah.
Aduh, ya bener. Ya kayak gitulah kalau buat apa namanya, buat stroll ya. Terus mungkin aku mau coba lihat yang ini guys, foto-foto yang penalti 3, yang penalti ada 3 aku kirimin. Mm-mm. Itu kan pojok kiri atas ada Hajar ya, yang kena ini kan, yang pojok kiri atas kan ini Hajar, tiga 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 grid Apa grade ke bawah. 3 grade ke bawah. Minggu ini 3 yang kena penalti itu 3-tiganya Red Bull, Driver Red Bull. driver Red Bull. Satu Hajar ini sekali-kalinya Hajar nggak dapat poin loh selama balapan. Setelah dia dapat poin pertama kan nggak dapat, kedua dapat, sampai yang sebelum kemarin ini kan dapat. Minggu ini dia nggak dapat, baru kali ini dia putus. Mungkin salah satunya karena ini, aku juga nggak tahu. Terus selanjutnya ada ini Yuki kena 10 grid. Menurutku ini nggak, coba deh, dia nyalip mobil yang jelas-jelas rusak gitu loh. Gimana masa dia nungguin di belakangnya? Makanya Konyol. jahat banget semua FIA itu sama driver Red Bull. Iya. Ada Nah, sama pemikiran kita sama. Iya. Aku nggak tahu ya kenapa, tapi kayak loh kenapa sih harus begitu banget gitu loh kayak. Nah, terus yang terakhir adalah si lagi guys. Lawson. Ya kan? Nah, ini lebay banget FIA sumpah. Lebay banget masa 50. Gridnya aja 20 maksimal. Lawson juga nggak mungkin dapat nomor 1. Maksudnya belum tentulah dapat nomor 1 gitu loh. Dikasih 50 grid, coba berlebihan banget kayak. Aku pas dikirimin ini, yang ngirimin aku kemarin siapa? Sali apa Tiwi sih? Nah, Aku yang ngirim. kayak ya Allah lebay banget, aku juga baru ngeliat gitu loh. Hah? Apa sih aku bilang gitu? Kenapa sih ini orang-orang, aku bilang. Sorry ternyata di sini belum kelihatan. Aku terlalu semangat guys, ternyata di YouTube-nya baru aku ganti. Maaf ya penonton. Sekarang kan udah kelihatan ini. Udah kelihatan. Maaf admin magang guys, sekali lagi diingat-ingat. Gitu. Jadi Admin satu-satunya. Jadi kayak apa ya? Kok gitu banget gitu loh menurutku. Bukan, sekali lagi aku nggak dukung siapa-siapa, tapi kan aku yang penting siapa yang menang, siapapun bisa menang gitu loh. Cuman kalau ini tuh kayak ngincer banget nggak sih gitu ya, Terlalu gitu. jatuh juga tidak baik gitu. Betul ya, gitulah mungkin sedikit kesalahanku terhadap FIA karena Red Bull dan Visa Cap ini kenapa habis banget gitu loh kayaknya minggu ini gitu. Oh, ngomongin ini, ada satu lagi yang mungkin harus bentar. Tapi lumayan lah, ada lumayannya dia penalti. Sain dapat Iya. lumayan ya. Iya. Setelah aku sebenarnya ada sedih sih ngeliat dia kayak udah jarang main. Iya. Kadang nggak masuk quali. Tapi itu ya emang kesulitan orang lain adalah kemudahan untuk orang lain ya. Benar. Yoi. Aduh. Di atas kesulitan orang lain ada yang merasa termudahkan. Ya udahlah, biar nggak usah kesel-kesel lagi. Aku mau nunjukin yang ini sebentar. Ada yang kenal? Adiknya ini? Nih. Loh. Oh. Dia melihat gambar ternyata sepertinya. Oh. Adek ini adalah Alfred Lindbald, Arvid Lindbald, sorry. Arvid Lindbald beli dia adalah dia sekarang di F2. Apa namanya, anak kesayangannya Red Bull juga, makanya dipaksain untuk bisa dapat super license. Kenapa? Menurut kalian kenapa guys? Kepikiran nggak guys? Ya udah, mau ganti siapa ya? Takut banget sih. Ya? Aku seneng nih gini-gini nih kalau buat ke Sali nih. Sali tuh dipancing dikit langsung keluar aja. Kalau banget. TV dia masih nggak berani ngomong dia.
takut. Ganti Sunoda, ganti Sunoda. Aduh. Ya ampun. Iya, tapi pertama Pemikirannya liar sekali ya. liar sekali, tapi ya kemungkinan apalagi kalau mereka nggak nyiapin buat Tsunoda. Ya kan, wong tahun depan mereka Iya, nggak iya pakai Honda kan. lagi. Kasihan Sunoda. Mas itu ngeliat Verstappen sendirian kali ya, kayak Nah, bener. Tadi susah Tapi juga jadi katanya Max teammate-nya dia tuh. pindah. tadi aku Max dapet. jadi pindah tidak? Nah, itu tuh nanti Max mau pindah kemana gitu Ah, kan. jadi pindah tidak? Bentar sama ini. Nah, kalau kalian ngomongin dari tadi kan kita ngomongin terus nih. Max sendirian. Mana? Mm-mm. Max sendirian. Nah, ini. Coba lihat. Jahat banget. Coba lo. Ini bukan aku yang ngomong ya, aku ngambil ini dari Instagram. Lupa lagi ada source-nya nggak? Kelihatan nggak source-nya? Lupa. Nah, Tapi emang gak sih Carry dari handle, masih on ada carry handle. Ceko juga kayak gitu. Tapi iya. sebelum Cekonya ini diganti. Ya tapi karena mobilnya emang cuman buat dia doang, Tiu. Ya nggak, Sal? Nah itu Ya, real. Emang set set mobilnya cuma Verstappen doang sih. Mm-mm. Harusnya Agak jangan kelihatan gitu. ya. Heeh. Harusnya dibikin lah lebih lebih nyaman kah? Gimana gitu. Fleksibel. Heeh. ya Buat seharusnya lebih nyesuaiin drivernya fleksibel. nggak sih kayak tim-tim lain kan ya walaupun ada driver kedua tapi tetap nyesuaiin gaya balap tersebut. Iya, harusnya. Harusnya sih kayak gitu. Cuman Ya kayak nggak semua orang tuh kayak Verstappen coy makanya kenapa sih Red Bull Hmm. ini? iya, marahin Tiu. Red Aku Bull juga sebenarnya hopeless kayak sama driver kedua nih mas. Kenapa? Hopeless, hopeless Hopeless sama drive. sama driver kedua. Mm-mm. Aduh. Tak, Makanya ya sudah. ya begitulah. Ya tapi kita berdoa aja semoga nanti Red Bull bisa lebih apa ya, lebih terbuka lah sama pembalap keduanya juga gitu loh. Tidak, benar. tidak, tidak, Kayaknya selama masih tidak. ada Pak Marco deh gonta-ganti mulu. Tidak, Mungkin tidak. mungkin Biar bentar lagi seperti digantiin itu. tuh sama Vettel tuh. Kemarin kan Ah, Vettel habis ngambil kuliah kan, ngambil kelas kan. Soalnya Mbah Marco bilang waduh. yang paling cocok gantiin saya adalah Vettel, katanya Mbah Marco gitu. Jadi Gas. makanya mungkin Vettel udah siap-siap gitu kan. Udahlah kalau Tapi mending seperti itu dulu. ya nggak usah lah Biar tidak di atas Ferrari. Ya kan. tetap ya Ferrari dibela-bela Itu lagi ya. saja. Yoi. Udah kita jangan terlalu lama-lama di sini, udah nanti apa, ini penuh menurutku salah satu balapan emosional gitu loh, kayak anjay gitu loh menurutku. Udah sekarang kita Musim ini doang. Aku kan baru ngikutinnya akhir-akhir 2025, 2024, 2023. Nah, Mhm. kayaknya tahun ini nggak sih yang Red Bull nih kayak gonta-ganti. Iya. Maksudnya cepet banget gitu loh, Mas. Mhm. Orang intern. Orang karyawan aja 3 bulan dulu. Ini kayak abis race langsung ganti. Dua Aku race kadang lagi. bingung, Dua race lagi. aku kadang bingung, kayak coy. Sabar dikit, Tuh Bang. driver, tuh driver juga lagi ngapalin mekaniknya mobil itu. Kayaknya tombolnya aja belum hafal deh. Ya kan? Udah diganti lagi. Nggak Aduh. bisa. Ya, gitulah, tapi semoga lebih baik lah ya bukan, bisa lebih dimaksimalkan aja. Benar-benar. Nah, habis itu kita kayaknya Red Bull udah selesai sih menurutku kan, itu aja lah paling, nggak ada lagi kan. Terus kita lanjut ke sini dulu. Mana itu? Hmm. Oh, ini nih ada satu lupa. Bentar. Aku pengen banget nunjukin ini, kocak banget soalnya. Ini di Mode itu mode kalem.
Kan Sherman. Ini di apa di Instagramnya dia sendiri loh. Dia bikin ini. Dia jualan Itu anu, baju kalau anjay aku bilang. kalau kalau Verstappen dihukum penalti tuh ganti Jerman. Pakai ini nanti pakai kumis ya, pakai kumis ya. Benar-benar. Aduh. Ya BTW aku emang nggak follow Verstappen guys. Ini masih ada tulisannya follow karena aku emang nggak follow Verstappen. Gitu. Tapi kayaknya itu akun ini deh Mas, akun beda. Beda ya? Oh bukan Verstappen. Oh iya ding Verstappen.com ding. Heeh, bener-bener. Aku juga nggak follow itu sih. Aku mau akunnya dia doang. Nah terus kita ke yang ini. Udah cukup. Red Bull kita lari ke sini. Bagaimana Sal? Sali kemarin ngeliat ini gimana Sal? Kalau Siapa tuh? TV kan udah ketawa-tawa. Aku mau pertanyaan Sali dulu. Sali gimana menurut Sali? Gimana Sal? Siapa tuh? Siapa bang? Tung Sahur dan Franz Nggak, Sherman. apa sih? Yang Mercedes apa sih? Ya Rusli. Russell. Heeh. Oh, alah formalitas. Formalitas. Aduh. Lah, so akrab. So akrab kata dia. Kenapa Musuh, kalau musuh ngelihat dalam dia selimut itu. berdua interaksi tuh kayak selalu inget kejadian dimana kalau mereka masuk podium, tapi kayak Max-nya yang ngerasa terganggu gitu loh, ngerti gak sih? Kayak ingetnya tuh itu. Jadi kayak ngeliat dia begini tuh aneh banget. Emang Max kan nggak pernah mau bersosialisasi nggak sih sebenarnya dia? Iya bener. Ya udahlah gitu. Tapi kocak sih ini kayak agak kaku gimana gitu loh ngelihatnya. Mau akrab tapi kok nggak Terpaksa, akrab. terpaksa. Iya. Kemarin ada meme-nya yang bilang pas lagi nunggu di ruang cooling room sebelum mereka ke podium, tulisannya adalah gini. When you ketika kamu ditinggal oleh temanmu dan hanya ada temannya temanmu. Jadi canggung kan? Benar-benar. Anjay. Beda banget kalau di situ. Ya Itu itu kayak ibaratnya ditinggalin Charlotte. Mereka berdua pergi, nah aku tinggal berdua itu. Nah, itu. itu dalam hati Max, oh shit, here we go again. Nah, Aduh, udahlah ya. Jadi ini menurut Sali adalah formalitas. Kalau TV udah ketawa-tawa aja dia. Udah lucu ya lah dia berdua. Nah, sekarang kita Lebih ke aduh nanti pas balapan ngapain ya. Nah, itu aja. kayak Verstappen ngeliat gue dari kanan apa kiri ya yang ngambilnya ya gitu. Udah gitu. Nah, ini kita naikkan lagi, kita eskalasi sekarang ke sini. Benar. musuh utamanya selain Lando. Iya loh. Rivalnya Max tuh kalau nggak Norris dia. Iya. Udah emang. Ya bakalan seru sih, Villain. Nah, udah kan yang ini. Sebentar, tadi aku lupa abis ini mau menampilkan mana ini loh. Sebentar, kok nggak ada? Mana ya? Don't main. Apakah kita harus ini guys, merekrut admin guys? Moderator. Guys, biar ada. Oh ini. Sebentar. Nih yang ini. Ini juga ngakak banget lagi. Ini ngakak banget. Ini kayak saling ngadu-ngaduan gitu loh biar nggak takut ya. Ini kalau aku tadi sebelum kita mulai kan aku tadi udah ngobrol sama Sali sebentar. Kalau aku ngeliat, menurutku ini tuh Russell sengaja ngerem. Kalau menurutku ya. Nih walaupun aku pakai Mercedes nih ya, aku pakai Mercedes loh hari ini.
Tapi menurutku Russell sengaja ngerem. Soalnya dia ini kan ada garis merahnya kan. Kalau kalian lihat garis merahnya, itu Russell lagi ngelihat ke spion kanan. Dia tuh mastiin oh Verstappen ada di sebelah mana nih gitu loh. Nah, pas dia lihat Emang dia ngerem, Verstappen lewat kan. Nah, Sali ada komentar nggak buat gambar ini dulu? Nanti aku lanjut soalnya. Tidak, belum. Tidak ada ya, ya sudah kalau gitu. Soalnya aku mau Soalnya melanjut. aku nggak ngerti garis besar itu doang. Nah, jadi tapi emang sengaja nggak sih? kalau menurutku sengaja. Kelihatan dari pace mobilnya tuh loh. Iya. Biar apa Franz Hermann ini kena apa namanya? Jahat banget emang. Kena ban gitu kan. Soalnya ini bentar mana tuh? Nah, jadi Kayak itu dendam kesumat dendam balapan kesumat. kemarin tuh, Mas. Nah, Oh. jadi Russell kan langsung ngomong kayak gini kan dia. Bener. Just overtook Kalau me. ngelaporin kenceng dia. Dia ngelaporin, tapi di sisi lain Verstappen juga ngomong kayak gini. George suddenly just aggressively brake. Ya kan? Ya, ini Dia sebenarnya langsung lapor bener. dua-duanya lapor kan ngomongnya sebenarnya ke race engineer, tapi biar yang denger si ini kan, siapa namanya? Stewart kan. Ya. Gitu loh. Jadi kalau menurutku, walaupun nih sekali lagi aku pakai ini hari ini, tapi menurutku Russell itu sengaja menurutku. Kan emang orang banyak yang ini Mas, banyak yang kayak tabrak aja Max, tabrak gitu. Yang waktu tikungan awal. Ternyata kan enggak, makanya jadi nya awal-awal gitu. Bener sih. Penuh dengan tipu muslihat ya. Tipu muslihat nggak tuh? Ya begitulah. Jadi menurutku sih apa namanya? Ya namanya ya, tapi menurutku itu adalah salah satu contoh dari pemenang gitu loh. Biasanya memang pemenang nggak bener-bener jujur, kadang-kadang mereka tuh ada aja ya caranya mereka buat bisa menang gitu kan. Salah satunya ya kayak gitu kan. Nah itu kita lihat yang ini dulu deh sebentar. Nih gemes banget gak sih? Gemes banget. Bangga banget lagi Bono. Iya, Bono bangga banget gitu loh, kayak wah. Bahkan jahatnya Om Toto adalah Om Toto menyelamati Dek Kimi dulu baru ngomong ke Russell loh. Padahal yang posisi pertama Russell. Yang posisi pertama Russell yang diomongin duluan malah Kimi, aku bilang gitu kan. Kukira dia udah ngomong sama ini. Sama siapa namanya? Sama Russell, ternyata belum. Malah duluan ke Kimi gitu loh. Grande, Kimi grande katanya gitu kan. Aduh. Lupa guys. Aduh. Ya terus ke sini. Russell udah sering waktu masih ada Hamilton. Oh iya juga ding, benar juga ding. Nah ini kan abis dari gemes-gemesnya kita lari ke yang ini. Nggak boleh party, nono. Dan kalau nggak salah tapi makan besok makannya nggak apa-apa, minumnya yang nggak boleh, jadi seret abis itu. aduh Dek Kiwi lo emang lucu banget dia nih ya, namanya juga masih muda banget ya. Mungkin kita mana dia kan dari Italia, kayak kebayang gitu loh rame iya dia masuk podium. rame banget gitu. Ya pindah Ferrari. sabar dulu Bung, jangan terlalu cepat Bung. Gantiin siapa, Charles? Waduh. Tapi kalau ngomongin pindah, yang kasihan ini Russell loh menurutku. Sebenarnya walaupun dia juara nih, dia tahun ini kan kontraknya habis di Mercedes kan. Ya. Max Verstappen sekarang udah nomor 4 di apa? Pembalap. Bisa aja Max pindah ke Mercedes kalau misalkan nih, misalkan kalian berdua ya. Ada Kimi Max nomor 3 Max. Apa? Nomor 3 tuh. Yakin. Kalau buat Sali berarti tetap Russell, Kimi, baru di belakangnya ada Max.
Kalau Tiwi Oh, gimana Tiwi? apa Kalau itu? ada Max sama Russell pilih mana? Ada 3 itu deh. Pilih mana coba 2. Oh, Max lah. Max. Aduh. Max Kalau jauh dilihat lah. dari progres tahun ini ya pasti Kimi lah yang di ini. Kalau secara Impian. logis ya, dari kontrak masih panjangan Kimi. Nah, dan dia udah kayak punya ini kan, ini masa depannya Mercedes lah ibaratnya gitu loh. Udah kelihatan banget ini anak baru gini aja udah jago gitu loh ibaratnya. Benar-benar. Jadi kayak pasti ya kemungkinan Russell yang dibuang gitu loh Sal menurutku. Kasihan Russell, makanya dia berusaha buat jadi juara tuh biar mengamankan kontraknya juga sebenarnya. Tapi tergantung, sekarang itu bukan tim yang milih pembalap menurutku. Pembalapnya nentuin timnya loh. Oh. Padahal pas Russell mau ke Mercedes aja drama-drama. Iya, drama-drama Sekarang sekarang. apakah mau dibuang? Mana Om Toto juga pengen banget ngebet si Verstappen ke situ. Iya. Mm-mm. Makanya nah kita lihat lah nanti tahun depan, ya nggak usah, mungkin pertengahan tahun ini mungkin udah ketahuan ya, pertengahan akhir-akhir Iya lagi Ya, ini beritanya lagi ya guys. iya, kita tunggu aja lah apakah gitu. Nah apakah pindah tim Israel? ya kita lihat nanti apakah pindah ya gitu, tapi begitulah guys. Yuk. Apakah Russell kayak Carlos Sainz part 2? Itu Aduh, kasihan banget. aduh, Kayak dia lagi senang-senangnya di Ferrari kan. iya, senang-senangnya di Ferrari, Kerennya. tapi pas pindah dia ngebangun Williams gitu aja, nggak apa-apa. Benar. Nah It's okay, it's okay. oke, nah kalau ini kan Russell yang kasihan, pas dia pindah dari Williams ke Mercedes lagi ancur-ancurnya, dia ngebangun, ditinggal Pak D, dia jadi apa lead driver, datanglah adik lucu ini satu, tiba-tiba kok lebih jago adiknya, apa jagonya mirip gitu kan. Wah, Benar. Kilanya boleh lagi. Jadi kayak iya kasihan. kasihan gitu. Udah jadi Mercedes begitu, kita pindah ke yang gongnya guys, karena Sali sudah mulai mengantuk dan ini kayaknya udah hampir 1,5 jam kayaknya. Ya 1 jam kurang. Iya, nih sini guys. Aku bangun tidur. Dia bangun tidur padahal ini kan lagi seru-serunya, lagi banyaknya ginian gak sih guys? You are here, you are here gitu loh. Cepet banget itu, banyak yang nge-checklist. Udah kelewat itu yang udah di checklist, udah banyak itu. Coba lihat, kita masih habis ini Lando will come back stronger after the summer break katanya kan. Gitu. Tapi ya Oke, kita lihat lah guys. Gitu. Udah, ini pembukanya Mas, dulu. di save itu, Mas. Hah? Di save itu. Yang mana? Oh iya di Nanti save coret ini. sendiri. Di save nanti coret nyoret sendiri. sendiri. Nyoret sendiri kita di sini. Gitu. Aduh. Nah, tapi mungkin kita buka McLaren ini dengan yang mana ini? Oh, ini. Ini. Nah, nih guys. Ini adalah ini di tempat yang sama, track yang sama. Jadi ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi pada McLaren, tapi McLaren 2011 pernah terjadi hal yang sama seperti ini. Gitu. Ya. Pembalapnya siapa nih? 2011 Hamilton. Kayaknya Hamilton deh, mungkin masih Hamilton deh. Lupa juga lagi aku 2011. Itu kanannya kosong dong, Lando. Kanannya kosong. Kalian tahu lagu itu nggak sih? Bailando yang gitu-gitu. Tahu-tahu. Aduh, kemarin. Terus banyak ini ada yang kayak spekulasi, kayak apa ya? Cocok logi. Nico Rosberg kan foto tuh. Ah iya, benar. Benar, aku tahu lagi itu maksudnya yang mana. Benar. Dia foto selfie terus ternyata wah kejadian lagi pas emang Nico Rosberg tuh nggak ngerti lagi aku. Nah terus ya jadi ini pernah kejadian guys. Abis itu kita pindah ke, aku di YouTube nampilin dua-duanya nanti abis ini, yang dari angle depan sama angle belakang. Kalian mau lihat angle depan apa angle belakang? Ini kan angle belakang, ini angle depan.
Angle belakang. Angle Coba belakang Mas. aja ya. Belakang, belakang. Angle belakang ya. Yang dekat. Lebih jelas, lebih terlihat jelas. Nah, itu mepet banget kan tuh. Iya. Jelas-jelas bodoh. Aduh. Maksudku kayak kenapa sih? Ya itu tadi kamu bilang kan, Tio, kanan kosong loh Dek Lando gitu kan. Kenapa nggak ngambil kanan aja gitu kok lo? Soalnya di luar negeri overtake dari kiri, Mbak. Oh iya. Nah, Benar. Makasih loh Sal. overtake dari Gak ada kiri. space ya, gak ada space. Kalau di Indonesia di kanan, kalau di luar negeri dari kiri. Jadi dia tetap mengedepankan itu ya. Yoi. Taat peraturan, Iya taat dong. peraturan. Taat peraturan. Taat Yoi. peraturan. Aduh. Itu dia kalau kencang dua-duanya bisa DNF, DNF loh. DNF. Makanya aku bilang Kalau dari tadi DNF awal dua-duanya, kalau masih DNF aman. dua-duanya yang maju siapa? Yang maju maju. siapa? Yang hitam-hitam Ya, yang yang merah itu dong. Merah. Alah, merah paling naiknya Merah. berapa? Merah nomor 45 dong. Berarti emang ini ya keberuntungan ya kemarin gitu. Apa gimana maksudnya? Harusnya out dua-duanya saja. Ya harusnya out dua-duanya saja. Jadi di minggu ini sebenarnya aku nggak tahu persisnya gimana, tapi yang aku dengar adalah Lando itu kan selalu mengeluh tentang suspensinya. Nah sekarang geometri suspensinya Lando sama geometri suspensinya Oscar Ya. sama Piastri itu beda. Dan Oh. jadi ditawarin kemarin sama tim gitu kan, ini ada geometri baru, siapa yang mau pakai? Ini memang sebenarnya dibikin untuk Lando gitu loh, karena Lando komplain gitu kan, dibikin lah gitu. Terus Lando bilang saya aja yang pakai, saya mau pakai gitu kan. Oscar nggak mau karena Piastri mungkin dia udah ngerasa lagi di atas kan, kalau misalkan dia ganti settingan takutnya nggak cocok malah bisa jadi jatuh kan gitu, mungkin dia mikirnya kayak gitu. Dan Andrea Stella bilang habis ini nggak usah kaget kalau misalkan geometri suspensinya Lando sama Piastri beda gitu loh. Sebenarnya nggak ngaruh bang, bukan, aku nggak tahu sih gimana sistem teknikalnya gitu loh, cuman katanya nggak berpengaruh sama apanya gitu. Tapi Pas drivernya bawa kali ya, yang kan yang ngerasain drivernya aku juga nggak paham sebenarnya di bagian mananya gitu. Nah padahal di kemarin selain itu kan ini salah satu yang paling banyak bawa upgrade kan si McLaren ini, dia R&D-nya gacor nih kayak gini. Dia pakai ini loh, coba lihat tuh, ini adalah potongan sayap depannya McLaren. Ini udah kelihatan bertingkat gitu, emang mereka mau mengolah udaranya sedemikian rupa biar bisa mengalirkan keluar gitu loh. Salah satunya pakai ini gitu. Jadi udah segila itu mereka membawa levelnya tuh udah beda banget lah gitu ibaratnya. Nah tapi sebelum kita lanjut ngomongin si McLaren lagi, aku mau menunjukkan satu foto, enggak foto satu, tapi ada 3 foto. Apa tuh? Sebentar. Jadi ini adalah foto yang pertama. Jadi ketika Russell menang, McLaren dan spesifik McLaren Lando itu loh nomor 4 itu loh tim. Nomor 4 itu loh kelihatan kan? 4 ini. Lando. Terus ini yang pertama tahun 2022. Terus ini tahun lalu di Spa kalau nggak salah. Austria apa mana ya? Oh, Austria. Ya, Austria. Russell menang, Lando lagi yang kena. DNF. Terus ini yang ketiga tahun ini 2025. Russell menang, Landonya keteteran di belakang. DNF juga. Gitu. Jadi DNF. Apakah ini sebuah kutukan? Iya. Coba Lando DNF 20 seri juara itu Russell. Kasihan Oscar dong, gendong kayak Max. Iya, gendong. Satu pembalap.
Lo tadi lupa Tio ngasih yang ini Tio. Aduh, bentar Tio. Adalah Ya, apa, Man? yang ini harusnya ditunjukkan dari tadi. Tadi guys, Iya. waktu awal ini Iya. Jadi ada map-nya. ngekek banget pas dikirimin. Aku udah lihat kan, Bermain. aku udah masukin juga gitu. Wah, TV ngirimin lagi, lucu banget emang aku bilang. Aduh. Itu yang kemarin apa ngerem tuh. itu banget. Ngeremnya gara-gara ini dia. Ngeremnya gara-gara ini. Gitu. Sama ini sih aku mau nunjukin ini sebenarnya. Ini guys. Ini FP1 ya kan? Ya, ini FP1. Ini Ya. FP1 yang apa ya, kayak wih gila gitu loh, gokil aku bilang gitu kan. Tapi Tidak tiba-tiba lanjut sampai kualifikasi. Iya lagi. So sad. tapi yang terakhirnya ini kan apa? Ini loh. Nah, ini Meledak coy. meledak coy. Ya, walaupun di free practice kan. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu lagi. Tahu-tahu dar gitu. Ya Kok begitu. bisa? Nggak tahu. Mungkin kurang kencang atau gimana. Dirasain sama Albon ya. Maksudnya kan dia nyetir nih. Tiba-tiba duar. Kasian banget. Wah. Kalau dia latahan gimana ya? Ya itu sih guys, ternyata sebegitunya. Apa? Ya William lagi naik turun lah, tapi nggak tahu, kemarin kan juga sempat marah-marah Albon sama siapa? James Vowles, karena kenapa nggak ngikutin omonganku gitu segala Iya, macam. dia marah. Ya dia marah gitu loh, tapi ya mungkin ya masih ya namanya juga lagi beranjak naik ya, jadi pasti proses kan. Gitu, nggak apa-apa. Satu lagi nih guys, Soalnya Albon kan tiap race kan nyumbang poin kan. ya Selalu nyumbang poin tuh. udah sih kalau dari aku mungkin itu. Banyak loh guys, ternyata hari ini kita hampir 1,5 jam. Iya. Nah tapi ada satu lagi nih, yang ini nih. Jadi mau nonton di mana nih? Wadaw. Kok hilang? Bentar. Hilang Mas, hilang. Iya. Hilang nih guys, tiba-tiba Pas. guys. Nggak tahu nih kenapa tiba-tiba hilang. Bentar ya. Di itunya juga. Nah. 2026. Jadi mau nonton yang di mana nih? Wih di. Nih. 24 race. Mantap. Ya sayang Imola keluar ya. Gak ada Imola. Iya. Gitu. Tapi diganti Madrid ya. Ya Madring. Matring apa Madring sebutannya, entahlah nanti diomonginnya kayak gimana. Jadi Spanyol ada 2 ya. Barcelona sama Matring. Gitu. Seru. Tapi minggu ini seru. Aku ngerasa race yang tahun ini ya, karena mungkin akhir ini ya. Selalu di akhir apa namanya? Akhir regulasi itu selalu seru. Makasih Sal, bener. Akhir regulasi itu selalu seru. Gitu. Sama regulasi baru tahun depan ya Mas? Regulasi baru tahun depan. Oh, oke. Gitu. Dan ini nggak sih yang jadi podiumnya tuh nggak yang monoton mulu kayak beberapa tahun terakhir. Ya, yang paling nggak 3 tim teratas itu dari 4 udah menang semua lah satu-satu. Ferrari udah menang sprint race. Lah, beda sprint race sama race. Kan race, Kak. Pernah. Saya tidak mau malu sendiri.
nanti kita tunggu ya tuh di Austria sama Silverstone. Silverstone kita tunggu Silverstone, siapa tahu energi dari Yoi. Inggris kan masuk ke dalam jiwanya Pak D, lalu menanglah beliau di sana, kita tidak tahu nanti kan gitu. Oh ya, ini sih paling ini guys, mana tuh tadi, kalian pernah mikir gak sih yang make kameranya tuh kayak apa di Di pinggir-pinggir itu ya. apa namanya, Wall of Champion. World Champion. Nah ini ternyata kameranya ya sekecil ini doang dan emang ada di ujungnya itu doang ternyata. Ini siapa ini, iya nih. Kimi Bukan Raikkonen. Kimi Raikkonen, ini bukan Kimi Antonelli, ini Kimi Raikkonen ya. Gitu. Raikkonen. Raikkonen, benar-benar. Gitu. Sekarang World of Champion ada cap bane Oscar Piastri. Iya, benar ada. 0 kemarin kena dia. Caban. Iya, banget. Jadi race yang Kanada ini seru ya di akhir. Di awal sama di akhir sih. Di tengah-tengah ya udah. Tengah-tengah Pulau Jawa. Ketahuan banget tontonannya ya, jauh tahun berapa itu ya? Ya Allah. Tontonannya Mas At ya, bukan tontonanku. Seru. Mas Hamilton bingung, Mas Leclerc juga bingung. Yang penting bisa dapat sponsor. Ketawa iya lah. Ya ketawa doang. Iya, tapi abis ini 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi nggak sih? Yang di Austria. Lama ternyata ya. Kayak Kita ke rumahnya Red Bull. Prediksi Max nomor 1 Max. Yakin, iya sih itu kan kandangnya Red Bull sih emang. Preskidi. Tapi anu ya, apa sirkuit cepat gitu. McLaren surprise banget. Jadi menurutku pasti akan tetap ada ini sih kejutan-kejutan nantinya di sana seperti apa. Benar. Seperti biasa di praktis sama quali kan kita nggak tahu tuh. Biasanya seruan di situnya tuh Mas. Iya. Kalau di Red Bull Arena 4 besar masih oke. Masih chance juaranya masih banyak. Maksudnya gimana Sal? Kan biasanya ya paling yang nomor 1-2 ya itu start nomor 1 per 2 kan. Kayak ini masih bisa lah. Banyak overtake kayak Gitu. Kayak ini. Ya Mungkin semoga sih. yang itu kan yang kita harapkan. Iyalah. Benar. Iyalah. Dulu yang Max dari P17 itu terus jadi juara itu di mana ya? Brazil. Ada yang ingat nggak? Brazil. Oh di Brazil. Hujannya itu kalau nggak salah. Iya, karena hujan. Jadi kalau hujan itu emang skill drivernya kan yang dibawa, bukan mobilnya. Karena waktu itu satunya Verstappen, 2-3-nya Alpine. Nah, Alpine-nya masih Esteban Ocon sama Gasly. Oh iya benar-benar. Jadi skill emang kalau pas hujan itu. Gitu. Oke. Jadi kita nggak sabar nih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ketemu. BTW, terima kasih untuk yang menonton podcast ini. Nambah loh guys. Nambah dari kita nggak tahu ada yang nonton ternyata. Ternyata temanku ada yang nonton Mas. Serius. Oh. Aduh, ya Allah. Aduh. Kita kira kayak doang ada yang nonton. Iya. Berarti kalau kita kan kita suka nyelipin link tuh buat kayak apa? Kayak dokumentasi aja. Ternyata ada yang ngeklik. Ada Mbak. Bilang sama aku. Gimana? Aku sok-sok ya nonton podcastmu. Iya Pak. Makasih temannya Sali. Makasih ya. Semoga bermanfaat ya. Aduh. Kalau mau komen apa gitu, nggak apa-apa guys. Atau suruh Sali pakai
headphone lucunya Buset. kembali itu nggak apa. Heeh, heeh. Mungkin kalau ngomong itu No, no, mas-mas yang pakai no. baju pakai Mercedes kebanyakan ngomong, biar yang lain yang ngomong juga boleh guys, nggak apa-apa guys. Jangan yang itu admin ketua nggak apa-apa guys. Admin Adminnya ketua. kick aja, adminnya Adminnya kick kick aja. aja, adminnya kick, gantiin aja biar Sali sama Tiwi gitu kan. Atau mungkin ada yang nyariin Anida juga gitu kan, Anida kembalikan Anida gitu misalnya, atau Ya, gimana juga boleh. Chef Anida, Chef Anida. Mm. BTW di Indonesia tuh aku dengar katanya juga kayak gini digoreng-goreng ya. kayak Apa? semuanya deh. Oh ya, jangankan Semua. t-shirt mas, ini loh. Wih, di Ferrari Oh, guys. Ferrari. aku Jangan Harga ditulis pengen Mini. 55 beli. ya, jangan ditulis 55 itu. Udah selesai, 55 udah Kayaknya pindah. kayaknya nggak ada nomornya. Gimana gimana itu kenapa? Ada digoreng mas, paling harga aslinya di Lego tuh ya 60.000 lah. Goreng kalau udah dijadiin gantungan kunci, ada yang 300, Hah? 200.000. Gile. Mending kalian beli kayak gini 5 guys, dibanding Bener. beli yang gorengan. Iya bener. Walaupun belum tentu dapatnya beda-beda ya. Ya, yang penting jadi Yo, koleksi ya gitu. tapi Atau kayaknya kalau satu box beda-beda ya, Mas. oh Kalau iya. satu box nih. Iya, Ya kan tapi kalau mesti belinya ada sasetnya tuh, seset setnya itu. kalau belinya Mesti satu box beda-beda lebih kan. dari 300.000 nggak sih Sal, tapi Sal? 500-an. Enggak, maksudnya misal kita beli 5 cuma di box yang sama gitu. Itu beda. Oh, Harusnya, harusnya ya. harusnya. Heeh. Tapi kalau t-shirt juga t-shirt, topi gitu-gitu Hmm. pasti goreng. Ya nanti lah siapa Makanya tahu. mending titip yang di Japan. Ya guys, boleh guys, temennya Sali, temennya Tiwi, nanti kabarin Tiwi sama Sali aja guys, nanti kita cariin guys. Ke Just Tip Jepang. Just tip Harga bisa dibicarakan. Hmm, bisa Anjay. dibicarakan. Anjay enggak tuh. mantap. Iya. Nah, udah sih. Jadi res minggu ini kesimpulannya gimana? Seru ya? Lumayan, Bener. lumayan. Seru-seru. Walau agak Not bad mengantuk lah. sedikit. Ya. Jadi ada lagi mau diomongin nggak kira-kira buat res minggu ini? Nggak ada sih seru, tapi aku nggak nyangka kalau Tidak. si Dede bisa nyampe podium ya, karena roket gitu. Ternyata roketnya beradu sendiri. Iya, roketnya beradu dengan roket yang lain. Aduh, aduh, aduh. Mana habis itu Papaya crush. papaya apa? Papaya crush. Papaya keras bukan Papaya papaya crush. gedang keras berarti ya, gedang keras. Waduh. Ih, tapi abis itu malah Norrisnya minta maaf ke Piastri. Ya, bener-bener Iya. Mm-mm. terlalu Anda terlalu baik Norris, saya tahu Anda baik, cuman kalau mau jadi juara dunia Anda mohon maaf ini harus ada brengsek-brengseknya dikit, mohon maaf. Tolong contoh No. rival sebelah And ya yang abis crash, ada tanggapan nggak? Kayaknya nggak ada ya, itu balapan kayak gitu. Nah, Iya. Norris cuma berani sama Verstappen doang. Aduh, padahal temenan loh dia sama Verstappen, malah beraninya sama Verstappen dia. Hmm. Kalau Karena mau minta berteman. maaf, kenapa Sal? Justru karena berteman Oh, menjadi makanya kurang jadi ajar. berani, benar juga. Bisa jadi. Enggak, maksudku kalau mau minta maaf kenapa harus di depan iya kamera di gitu loh. Kamera. terus banyak yang ini lagi, banyak yang apa goreng tuh mukanya si Piastri kayak ya mukanya dia emang kayak begitu. Iya emang datar aja kan Piastri mah. Iya, Hmm. Maksudnya kan habis itu dia nanti pasti ada meeting kan satu tim. benar. Meeting Mm. lo kumpul. Nah, di situ tuh kan ketemu hadap-hadapan. Ngomong lah situ, maaf ya tadi kesenggol gitu. Harusnya gua nabraknya lebih kencang gitu kan maksudnya. Harusnya Otherwise, sekalian, wuih. ya aku tahu baik itu apa being nice itu baik gitu loh, cuman kalau kamu mau jadi juara dunia ya nggak sebaik itu juga gitu loh, kamu harus tahu mana gitu.
Ya, Cara nggak langsung menunjukkan kelemahannya. iya, iya. Iya, Dan Aku lemah sama teammateku sendiri. gitu loh. Stephen. Ya minta maaf baik, cuman ya tak mungkin Ini personal ya. personal gitu loh, personal. Kalau misalkan kayak gitu kan orang seluruh dunia mana lagi F1 lagi naik-naiknya kan, jadi kelihatan semua ke situ. Mm-mm. Itu. Tiwi di Jogja sih, Sal. Kalau dia di Solo, kalau biar nonton F1 bareng gitu loh, film F1. Mm-mm. di Jogja juga ada kok kayaknya nobar mulai besok tiketnya. Kalian pada mau nonton nggak? Oh iya guys, ada F1 movie. Film movie, Oh. movie. Mm-mm. Aku sih masih Nggak masih tahu lah. teringat dengan Akhir omong bulan kayak 26 apa 27 gitu loh. Tapi ini udah premier di Amerika, mereka kan dua udah tujuh premier dua kan. tujuh kayak. Heeh. Hmm. Seingatku 27 ya. 27 kayaknya, 27. Hmm. Ya itu, aku cuma ingat Ya, omongannya Sains saja. Sains ngomong gini. Kan ditanyain setelah dia nonton pertama kali sama bapak-bapak dan segala macam itu kan. Terus, gimana menurutmu tentang film F1? Oh bagus itu buat apa? Oh itu bagus, akan menarik orang-orang yang selama ini mungkin belum tertarik sama F1 gitu kan katanya dia. Terus bagaimana untuk untuk penonton F1 yang sudah menonton F1 saat ini? Sepertinya mereka akan benci filmnya katanya gitu kata Sains. Pinter loh, itu bikin orang penasaran. Bener. Baik yang baru mau nonton, maksudnya baru into ke F1 sama yang udah into ke F1 gitu. Iya iya. Ya, itu apa ya? Tapi agak agak sarkas juga nggak sih menurutku dia tuh, ya ampun dasar. Bener. Ya yang begitu. membuat benci soalnya Ferrari digoreng-goreng juga kayak Mas. Iya ya, iya ya. kayak Soalnya ya kan nanti kita saksikan dulu. soalnya di dunia nyata, di dunia bahkan di dunia film pun dia tidak bisa menang gitu maksudmu. Hmm. Di Drive to Survive itu aja kayak waktu pengumuman Hamilton ke Ferrari. Itu aja anjir Goreng semuanya emang. Aku belum ini banget ya nonton. dibikin dramatis banget sumpah sainsnya kayak Emang. kayak nggak segitunya deh gitu. Iya kayak harusnya Keperluan media, keperluan media. biasa itu. Tapi ya berhasil kan, buktinya makin banyak orang-orang nonton F1 sekarang. Iya. Gitu. Hmm. Ya udah capek MotoGP gak ada drama sih. MotoGP nggak ada dramanya kata dia. Kurang. Man. MotoGP kalau ada dramanya lebih langsung orang. Drama ini serius mbak soalnya. Nah F1 kan drama doang. Iya, habis itu baikan lagi kayak kayak Rusli dengan Vincent Habis Manor. itu main golf. Habis itu Traktir main bar. makan. Iya loh. Apa kamu kusenggol biar aku ditraktir, Sal? Lucu banget lagi itu. Ya, gitu. Tapi ya hari ini maaf banyak banget guys buat yang nonton. Terima kasih. Aku lihat 1,5 jam kayaknya. Maaf buat kuotanya. Lebih ya. Aduh. Ya, tapi kalau kalian suka ya bolehlah dibagi-bagi ke temennya, siapa tahu mungkin ada yang pengen tahu F1 tapi nggak yang berat-berat banget gitu kan. Kita kan ngomongnya seadanya ya guys ya, gitu. Cuma kayak amatir. ada yang seru jadi di komenin, ada yang seru diceritain gitu aja sih. Iya. Kita amatir. Karena kebetulan kita nggak bisa nonton bareng bertiga gitu loh. Jadi kayak ngobrolnya ya pas di podcast ini gitu. Yo. Kita beda zona waktu guys. Zona waktu ya benar. Aduh. Ya udah. Jadi udah cukup buat minggu ini guys. Sudah. Jadi overall seru ya buat GP Kanada. Iya benar. Seperti biasa ya nggak sih Mbak Tiwi? Di akhir-akhir ada tugasnya Sali nggak sih? Dia udah nyiapin sih harusnya. Biasanya dia nyiapin. Minggu lalu nyiapin dia. Tolong siapin ya untuk tifosi satu ini yang
Yang kelas Aduh. timnas minggu ini. Gantian. Maaf ya, sekali lagi sebelum sebelum ditutup sama Sally, aku minta maaf buat tifosi hari ini. Benar-benar habis-habisan ya Allah. Tapi aku cinta. Ya, Aku bilang kan, Ferrari menang, aku pakai baju Ferrari, aku bilang. Tapi Ya. menang, sabar, bukan sabar, podium. Nah, Nah, sabar, sabar. kalau mukanya nggak terima. Kayak kayak next year kayak. Ya ampun, optimis dong, Sally. optimis Sal. Silverstone, Austria gitu. Heeh. Next year Mbak, sumpah next year, next year, next year. Sayang dong aku Musuh pakai Ferrari, Ferrariku. musuh Aduh. Ferrari tanpa kemenangan. Iya minimal Tidak, satu tidak. lah, satu lah. Satu, satu. Tahu-tahu yang menang 5-5 Ya, gimana nanti? Juara satunya 5-5 gimana? no way. Tahun lalu lebih banyak 5-5 enggak sih menangnya, apa tetap menang 16 yang lebih banyak juara satunya? 5-5 kan? 5 Aku tuh lupa udah Carlos Sainz berapa kali? 2 kali ya? Lupa Sainz lagi. dia satu di sekali pun 2 kali ya? Lupa aku nggak itu juga. Kalau leg-leg si 16 itu di Monaco doang saya ingat kok, Mas. nah Oh iya. itu. Iya, Monaco Oh, doang. tahun kemarin Monaco doang kayak. Kalau leg-leg kalau Sainz aku lupa ya. Kali Di Abu 2 kali. Dhabi. Ya berdebu dong nanti baju Ferrariku nggak dipakai-pakai. Santai dulu nggak sih Bang? Tahun Kita depan lihat ya, aku sih terus. mengandalkan Pak ya dibanding 16. Sorry banget nih. Tahun depan dipakai terus. Tenang, tenang. Tahun depan. Tahun depan kayaknya ini loh yang kenceng Sal. Tidak, Mesinnya ini loh. tidak. Tidak, tidak. Aduh. Optimis, optimis. Menatap regulasi baru. Boleh. Ya udah guys. Gak ditutup-tutup ini, kita udah berapa lama? Kasihan yang nonton. Oh iya, Makasih. Closing. Tunjukkan. closing, 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 closing. Let's go, let's go. Ya, yo, let's go. Beli tinta sama si Riri. Cakep. Cakep. Aku cinta sama Ferrari. Dadah guys. Dadah guys, makasih banyak, sampai ketemu lagi.